ini sepuluhan. Oh, Nah, ini lagi rame untuk. lagi rame ya? Oh, gue baru baca Tapi ini. lo sendiri udah pernah kesana sebelumnya? Pernah, Raja Ampat iya pernah. Gimana tuh perasaan lo? Oh wow, wah gue jujur baru baca ini. Ginian gue nggak tahu bro, gue nggak tahu jawabnya gimana. Tapi ya nggak tahu lah bro, gue nggak tahu jawabnya harus ngapain ini. Serius. Gue nggak tahu permasalahannya, gue nggak tahu perusahaan apa gitu. Jadi gue nggak tahu. Dengan situasi kayak gitu terus ada netizen yang pengaruh power netizen. Apa yang bikin rame itu apa sekarang? Kalau misalnya ada situasi yang misalnya lu menghadapi haters itu sendiri seperti apa sih? Pengaruh power dari netizen terhadap mungkin yang pembenci lu atau apa di sosial media kayak gitu. Nah, lu menghadapi situasi itu seperti apa? Kalau gue ngadepin haters atau komen orang kayak gitu, gue justru nggak gitu. Gue hadepin, gue diemin aja karena ya udah. Maksudnya bagi gue they're just computer fingers. Jari-jari komputer doang. Kita nggak bakal ketemu dia. Gue belum pernah seumur hidup gue ketemu sama haters asli gitu di pinggir jalan face to face. Gue cuma ketemu mereka online. Jadi kayak ya udah gue abaikan aja kayak gitu mah. Tapi lu termasuk orang yang mau rumit terhadap cibiran, nyinyiran atau apa gitu? Tuh, artis tuh nggak mau dia aja. Gimana Bang? Gue jujur gue awal-awal mungkin ya. Awal-awal shock ya, namanya manusia. Kok orang pada nggak demen ya sama gue atau orang marah-marah nih kalau gue lagi ada apalah, ada berita apa, orang suka maki-maki gue, marah-marah kenapa gitu. Tapi lama-lama ya udahlah, gue nggak bakal ketemu muka mereka di dunia nyata juga dan gue belum pernah ketemu sama haters di dunia nyata yang langsung ayo boy ayo let's ribut yuk, nggak pernah. Tapi kan dampaknya yang kakak sendiri kakak alami, dampak positif atau negatifnya ada? Kalau positifnya ya gue jadi semakin kuat, semakin gue nggak dicibir, semakin gue dikata-katain, gue jadi udah tahu cara ngabaikan itu. Negatifnya sekarang sih enggak juga sih, biasa aja kalau sekarang ya. Boy, tapi cara Boy kuat untuk menghadapi itu semua kayak cibiran, netizen, haters dan segala macam itu apa sih? Gue selalu punya pemikiran kalau gue nggak akan ketemu mereka juga. Jadi kayak iya, jadi kita nggak bakal ketemu juga sama mereka gitu. Jadi kayak ya udah abaikan juga. Kalau ketemu ada orang beneran langsung di depan muka dan dia langsung ngomong kayak gitu, mungkin kali ya gue akan oh wow, asli loh ini orang ada, dikirain gue cuman jari-jari di komputer. Boy, tapi kan lu sering konten. Ya. Nah, sering konten ini lu sering apa kayak nebeng bareng Boy gitu. Ya. Misalnya lu menghadirkan bintang tamu yang itu besar, misalnya Lesti misalnya atau apa. Ya. Nah, itu lu pasti akan kebawa nggak sih dengan mungkin yang Lesti di situ kebawa apa? Sedang ramai dibicarakan gitu. Ya, Boy sendiri kayaknya kalau gua nggak kebawa karena bukan urusan gua. Cuman kalau ada urusannya dengan gua, mungkin gua kebawa-bawa. Jadi kayak mereka berbuat salah tapi di kontennya gua yang dimaki-maki kayak lu sih pakai nanya-nanya gitu. Gara-gara lu sih, host nggak becus lu, nggak punya perasaan, hal-hal kayak gitu kan. Ya lu harus saring dulu lah pertanyaan, banyak kayak gitu. Cuman kalau nggak ada guanya di situ, gua nggak kebawa-bawa. Tapi ikut ini juga ngasih. Gue turut prihatin semua kasus-kasus teman-teman gue. Semoga mereka bisa ngelewatin kasus-kasus ini dan ya lewatin, keep strong lah. Semoga mereka kuat dan bisa ngelewatin semua ini. Oke. Thank you, Boy. Iya. Iya. Apa sih itu yang lu mau nanya? Yang depan-depan gue tahu bakal. Kalau aku ngelihatnya, jujur aku nggak bisa terlalu ikut campur karena legalitasnya aku nggak tahu. Cuman kalau dari sisi kacamata aku, gimana ya? Kenapa baru bermunculannya sekarang? Yang aku mikirnya gitu. Kenapa baru bermunculannya sekarang? Dan ya, that's all I can say. I don't know. Boy, tapi gimana sih sampai sekarang ini para pencipta lagu pada berbondong-bondong untuk meminta royalti, bahkan uangnya nilainya nggak sedikit gitu. I know. Aku jujur nggak tahu. Aku bukan ahli di bidang ini. Cuman kenapa bagi aku tuh ini masalahnya bukannya dari awal orang kalau nyanyi atau apa udah ada perjanjiannya seperti apa ya? Kenapa sekarang ada omongan-omongan seperti ini? Then again, aku bukan legal, aku nggak ngerti tentang ini. Kasus-kasus ini dalamnya seperti apa, jadi aku nggak terlalu bisa banyak komentar. Cuman aku turut prihatin aja buat teman-teman aku yang udah capek-capek berkarya dan juga maybe for the songwriters also yang udah capek-capek memikirkan karya ini, turut prihatin. Semoga ada jalan keluar yang tepat lah buat mereka, yang sama-sama win-win. Ini boleh update sedikit Boy tentang kegiatan
Hari ini kita baru selesai di Good Friends Festival, sharing-sharing tentang kehidupan kita, dan kita buka-buka kelas-kelas buat orang-orang yang mau datang, ya nyari pencerahan lah. Dan sekarang habis ini aku ada schedule lagi, harus balik ke rumah, ditungguin sama bintang tamuku di sana. Pokoknya aku harus buru-buru. Sedikit terakhir. Ya. Boy, lu kan lagi sebut kontennya sering bikin kuliner. Ya. Nah, terakhir yang jadi mungkin perhatian netizen, lu sempat makan entah di Thailand atau di Filipina Yang mana? embrio itu. Oh iya, balut. Iya. Itu telur kalau lu buka itu masih ada ayamnya. Telur kalau lu buka itu masih ada ayam, tapi enak banget gila. Nggak, awalnya gue takut banget makannya karena kayak aduh ini kan ayam mentah ya. Tapi pas lu makan, pernah nyobain nggak sup burung dara? Lu kalau di Jogja tahu nggak burung dara yang di Malioboro? Kayak gitu, rasanya kayak gitu. Enak banget men, enak banget. Ada rasa geli, gue yang gimana? Awal takut lah gila, gue geli, gue takut masukin mulutnya. Cuman pas gue gigit kayak wah enak beneran. Terus besokannya masa gue nyari lagi, besokannya gue makan. Ini jadi makan favorit ya? Ini favorit sih enggak ya, gue mendingan ketoprak lah gila. Tapi gimana sih Boy, maksudnya lo jadi sering mukbang kayak gini? Makanan. Lo kan review Indomie ya, atau segala macam gitu. Gua emang anaknya doyan makan ya. Awalnya iseng-iseng aja bikin. Ternyata yang nonton banyak banget, suka banyak gitu, suka. Yang nonton gua mukbang jutaan. Kalau giliran gua berkarya aja pakai otak, pada kemana ya lu pada? Ya udah dari situ ya udah gua setiap kali makan ya gua mukbangin aja lah biar ada engagement juga. Ya, tapi yang paling ekstrim mukbang apa sih? Itu yang di Thailand, lu tau nggak? Gua makan ini, gua makan cumi masih hidup, baru dikeluarin dari akuarium. Oh ya tahu. Terus dimasukin ke gelas, loncat-loncat tuh cumi bro, masih loncat-loncat. Lu langsung makan aja, gitu. Itu agak ekstrim sih, cuman Bisa dimakan aja. hidup cuman sekali bro. Tapi makanan-makanan gitu mahal nggak sih Boy? Kenapa? Makanan kayak gitu mahal nggak sih? Enggak lah, itu harganya murah karena kan di pinggir jalan gitu. Yap, kayak makanan snack kita di pinggir jalan. Harusnya murah ya, orang nggak dimasak, nggak ada effort. Tapi ada ini nggak sih efek, maksudnya lu sakit perut atau apa kayak Nah. gitu misalnya atau Nah, apa gitu? gue punya lambung cukup kuat lah kalau hal-hal kayak gitu. Jadi kalau gue makan yang ekstrim, gue masih aman-aman aja. Tapi Bang Boy untuk selanjutnya ada rilis lagu kah? Rap? No. Atau duet sama Jackson? Amin lah kalau dia mau. Kan soalnya kan pernah dianggap suka nge-rap kan sama dia. Iya, kalau dia mau, gue nggak tolak lah. Jackson Wang gitu. Boy, balik lagi ke soal sedikit Boy, tadi Iya. masalah Raja 4 sendiri Boy tadi. Iya. Nah, lu sendiri Lu mau gue jawab apa? ya lu cukup prihatin nggak maksudnya dengan itu kan harusnya kekayaan alam yang Ya. udah diakui dunia UNESCO dengan kekayaan yang sangat Oh, luar biasa Raja kalau Ampat, gua- terus tiba-tiba gua- digantikan. First, gue nggak tahu ini perusahaan apa dan beritanya seperti apa. Cuman kalau gue sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa, gue kan cinta banget nih sama alam-alam yang ada di Indonesia. Menurut gue ngelihat berbagai negara, tetap bagi gue Indonesia punya alam yang terbaik lah. Kita punya tebing, kita punya pantai, kita punya, we have everything in this country. Dan semoga bisa seperti ini terus. Semoga bisa alam kita tuh seperti ini terus, nggak berubah supaya kita jadi negara yang terkenal atas kekayaan alamnya kita. Kalau gue mikirnya gitu sebagai orang awam. Ya, tapi lu pernah ke Raja Ampat lu yang lu Gue pernah ke Raja Ampat waktu itu. apa sih Boy? Wah, yang gue lihat di Raja Ampat itu airnya bagus banget, tebing-tebing di mana-mana. Alamnya tuh benar-benar gimana ya, kayak postcard. Kalau kita beli postcard tau nggak? Foto-foto alam itu benar-benar Raja Ampat seperti itu. Terus gue diving di Raja Ampat. Koral-koralnya bagus banget, semuanya cantik pokoknya. Gue pengen sih balik lagi sebentar lagi. Bang Boy untuk acara ini pesan-pesannya boleh? Ya, untuk acara ini semoga orang-orang yang datang ke acara ini bisa pulang dengan sesuatu lah. Maksudnya bisa dapat hikmahnya dari masing-masing narasumber yang datang. Tapi lu mendengarkan isi hati atau keluhan dari banyak orang gimana? Hah? Yang di acara ini sendiri itu mendengarkan mereka itu Mendengarkan isi hati siapa ya? orang-orang tadi katanya Nggak ada yang curhat sama gue. Cuma sharing aja berarti Boy. aja. Iya, gue sharing. Bang Boy ngeliat Iya. Samarinda ada Iya. show barunya. Oh gitu. Oh wow. Kapan?
Ya kan udah diperkenalkan nih si Gio gitu. Oh gitu? Iya, itu seperti apa bang? Wah, gue juga belum tahu, gue belum baca berita itu. Tapi ada rasa jealous atau kamu mensupport aja? Ntar gue telepon, gue tanya. Oke, thank you, terima Bang. kasih.